warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khairan mimma naqul wa fawqa ma naqul wa mithla ma naqul. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Enggak langsung Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sayalah, kata Allah, yang paling besar. Yang lainnya kecil. Ketika sedang belajar mendengar Allahu Akbar, oh ini kecil, Allah yang besar. Ketika sedang bekerja, Allahu Akbar, kerjaan kecil, yang besar adalah Allah. Maka tinggalkan yang kecil menuju kepada yang besar. Sekarang enggak langsung mengatakan Allah maha besar. Maka yang lainnya kecil, tinggalkan yang kecil itu menuju kepada yang besar. Subhanallah. Secara enggak langsung Rasulullah mendidik kita bahwa Allah lah yang maha besar dengan kalimat azan ini. Tiap hari kita mendengar azan, kita enggak pernah merenungkan kenapa Allahu Akbar. Sekarang alhamdulillah dan mengetahuinya. Semoga apa? Kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan yang lainnya. Pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kecil, Allah yang paling besar. Oleh karenanya sama-sama usikum iyaya, tinggalkan yang kecil, kita sama-sama menuju kepada yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam azan subuh, ada tambahan. As-salatu khairum minan naum. Ada tambahan, yang lainnya tidak ada. Zuhur, enggak ada tambahan azannya. Begitu juga dengan asar sampai isya. Kenapa subuh ada kata-kata tambahan? As-salatu khairum minan naum. Limadha as-salatu khairum minan naum? Kenapa salat lebih baik, lebih bagus daripada tidur? Jawabannya, li'anna an-nauma istijabatun linida'in nafsi. Karena kalau tidur merupakan apa? Istijabah, memenuhi panggilan nafsu. Wa amma as-salatu istijabatun linida'illahi ta'ala. Salat merupakan seruan, panggilan Allah. Oleh karenanya as-salatu khairum minan naum, lebih baik daripada tidur. Maka hanya orang-orang yang tahulah, yang mau bangun tidur, yang mau mengerjakan salat subuh meskipun mata ngantuk, meskipun capek dan sebagainya. As-salatu khairum minan naum, tidur merupakan seruan nafsu. Adapun salat seruan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkan Allah, tentu kita akan apa? Ketika Allah menyeru, kita akan memenuhi panggilannya. Kalau enggak mengagungkan Allah, maka enggak akan mungkin memenuhi seruan panggilannya. Alhamdulillah, mulai di sini kita bisa melaksanakan berjamaah salat subuh di sini. Ini merupakan kenikmatan yang agung. Yang kedua, kenapa? Hiya khairun minan naum. Kenapa? As-salatu khairun minan naum. Lianna an-nauma mautun. Karena tidur itu merupakan mati. Sama dengan mati yang sebenarnya. An-naumu mautun. Tidur itu adalah kematian, mati. Was-salatu hayatun. Sementara salat adalah kehidupan. Makanya salat lebih baik daripada tidur. Oleh karenanya alhamdulillah usikum iyaya agar kita mengerjakan salat dengan berjamaah semampu kita. Selama kita mampu kerjakan dengan berjamaah. Banyak sekali keuntungannya berjamaah. Umpamanya seperti ini. Kalau kita beli tomat atau beli jeruk atau beli mangga. Kalau belinya per biji, misalkan satu mangga, tentu yang akan dipilih yang kualitasnya baik dan super serta bagus dan manis. Yang busuk akan disingkirkan, tidak akan ada yang mengambilnya. Yang diambil yang baik-baik. Salat pun juga sama. Kalau kita mengerjakan dengan sendiri-sendiri, kata malaikatnya, si A salatnya kurang bagus, ditinggalkan. Si B juga sama, si C juga sama. Kenapa? Karena per biji, sendiri-sendiri. Kalau dengan berjamaah, seperti contohnya membeli mangga dalam peti. Dalam peti ada yang bagus,
Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang asam, ada yang manis, sebagainya. Semuanya dibeli dengan harga yang sama, tidak membedakan harganya. Ini kelebihan berjamaah. Semuanya sama, meskipun di situ apa? Ada yang asam, ada yang manis, ada yang busuk bahkan. Tetap apa? Diambil dengan harga yang sama, satu harga. Begitu juga dengan sholat. Tentu dalam berjamaah itu apa? Ada yang khusyuk, ada yang tidak dan sebagainya, bercampur di situ. Ketika mereka melihatnya, di sana ada yang khusyuk, orang khusyuk akan diterima semuanya. Udah ini di Masjid Al-Adha ada yang khusyuk. Saya semuanya ambil semuanya dengan harga yang sama. Itulah kelebihan berjamaah. Apalagi sholat subuh. Ini sangat-sangat besar keutamaan sholat subuh berjamaah. Ini as-sholatu khairum minan naum. Apalagi dengan berjamaah. Yang lainnya, limadza hiya khair minan naum. Kenapa? Sholat lebih baik daripada tidur. Li'anna an-nauma rahatun lil badan. Tidur ini merupakan mengistirahatkan anggota tubuh kita. Badan kita perlu istirahat dengan tidur. Nah, was-salatu rahatun lirruhi. Sementara salat merupakan untuk menenangkan, mengistirahatkan ruh kita. Makanya dengan salat akan tenang, akan damai. Tentu dengan salat yang benar. Perbaiki juga wudunya, perbaiki juga caranya bagaimana. Perhatikan rukun dan syaratnya bagaimana. Jangan asal sholat. Yang penting mengerjakan, jangan. Harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin. Berusaha untuk khusyuk. Fahami apa yang kita baca. Jangan sekedar ikut-ikutan. Pakaiannya bagaimana, tempatnya bagaimana, dan tidak ada keguguran untuk mengerjakan sholat. Apalagi laki-laki, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, harus mengerjakan sholat dimanapun, kapanpun. Di pasar harus, dalam kerjaan juga harus, di perjalanan juga harus sholat. Tidak boleh kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sedang sakit harus sholat. Nggak bisa berdiri dengan duduk. Islam agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, kenapa salat lebih baik daripada tidur? Tadi karena salat merupakan rohatun lirruhi, untuk menenangkan, mengistirahatkan ruh kita. Kalau kita butuh makan di saat kita, maka ruh pun juga butuh makan. Di antaranya dengan salat ini nih. Insya Allah, kalau orang yang rajin sholatnya, berusaha untuk baik sholatnya, akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kok banyak orang yang rajin sholat, tapi masih selalu mengerjakan perbuatan dosa? Jangan salahkan sholatnya. Siapa yang salah? Berarti dia belum bisa menggunakan sholat dengan sebaik-baiknya. Salat sudah benar, kadang kita ngerjakan yang tidak benar, sehingga tidak memberikan efek yang baik bagi kita. Oleh karenanya, perbaiki salat kita dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita asal salat, nggak akan bisa mencegah. Contohnya kita menggunakan parasut. Kalau salah pakai, mungkin akan mencelakakan kita. Pakai mobil misalkan, salah pakai, kira-kira bagaimana? Pasti akan terjadi suatu kejadian yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan dengan baik. Misalkan rem disangka gas. Ada mobil di depannya diinjak gas, ya kan celaka. Ini sama halnya apa? Salat kalau yang tidak benar, tidak akan bisa mencegah daripada perbuatan keji. Makanya perbaiki usikum wa iyaya. Semampu kita berusaha untuk khusyuk. Semampu kita untuk baik dan benar. Diterimanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Diterima atau tidaknya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kenapa salat lebih baik daripada tidur? Nah, li'anna an-nauma
sini dikerjakan an-naum, di sini tidur dikerjakan oleh orang mukmin dan juga orang kafir. Orang Islam, orang mukmin tidur. Orang kafir juga sama, tidur. Jadi al-mu'min wal kafir yashtarikani fin naum. Keduanya sama-sama mengerjakan tidur. Kedua sama-sama tidur. Was-salatu la yusalliha illal mu'min. Salat tidak dikerjakan kecuali hanya orang yang beriman. Makanya lebih baik daripada tidur. Coba kalau malam orang kafir, orang Islam tidur. Agama apapun tidur. Tapi salat hanya orang Islam yang beriman. Makanya merupakan kenikmatan yang agung. Alhamdulillah kita bersyukur bisa mengerjakan berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah. Alangkah agungnya kelebihan keutamaan salat subuh berjamaah. Salat yang fardunya mengerjakan salat subuh berjamaah ini apa fardunya? Merupakan fi zimmatillah. Orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah ini apa? Dalam zimmatullah, tanggungan Allah. Sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat fajar, salat subuh. Ini apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat. Orang yang terkaya bukan orang yang punya harta banyak. Kita bisa menjadi orang terkaya di dunia dengan mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ringan. Tapi ini di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana hadisnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Amalan yang ringan, tapi keutamaannya sangat-sangat besar. Dan Allah kalau ngasih bonus tidak tanggung-tanggung. 2 rakaat balasannya dunia dengan isinya. Ringan. Yang lain enggak akan bisa. Ada tawaran sekian persen diskonnya, itu bohong. Kalau Allah tidak pernah bohong, cuma tidak kelihatan. Kalau kelihatan bingung juga naruh di mana pahalanya kan? Kalau kelihatan dosanya, banyak orang yang taubat tentunya. Makanya Allah menguji kita apa? Dengan perintah yang tidak kelihatan sanksinya, tidak kelihatan pahalanya. Kalau kelihatan, mungkin akan berlombanya akan lebih dahsyat lagi. Wah, si A sudah sekian gunung pahalanya, si B sudah sekian ini pahalanya. Karena nggak kelihatan, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang tahu akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka tadi Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Kita renungkan itu. Kita punya harta banyak, kecil. Kita punya rumah besar, kecil. Allah yang maha agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kira-kira sampai jam berapa nih? Apakah sampai jam 7, sampai jam 6? Sampai suruk ya? Oke. Jadi kalau sekarang ini karena subuhnya jam 4, subuhnya jam 4 lebih dikit ya. Jadi kalau nggak salah suruknya jam 5.24 ya. Oke. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya mungkin lebih dekat antara saya sendiri dengan para jamaah. Perkenalkan, tadi saya mungkin lupa memperkenalkan, tadi sebutkan nama saya Ni'matullah Husni. Saya tinggal di Kresek. Ya, di Kresek, dari sini mungkin dekatlah Kresek. Saya tinggal di sana di pesantren, tinggal dari Subulus Salam. Saya sering lewat sini, cuma nggak pernah masuk ke perumahan ini nih. Baru kali ini alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para jamaah. Mungkin kalau ketemu di jalan, tolong jangan diam, sapa. Panggilnya namanya terserah lah, biasanya kalau di rumah dipanggil, kadang ada yang manggil Buya karena saya dipanggil sama anak saya Buya, atau panggil namanya Ni'matullah, nggak jadi masalah. Ini biar lebih akrab. Ketika ketemu di jalan ataupun dimanapun, saling menyapa itu akan lebih bagus dan akan lebih baik. Kenapa? Karena orang Islam ketika bertemu harus menyapa. Diawali dengan ucapan salam, assalamualaikum. Ini merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam sendiri. Maka banyak sunnah yang ditinggalkan oleh para pengikutnya.
Di antaranya memberikan salam. Kalau kita misalkan sedikit merenung, sering kita mengirim SMS, mengirim WA, dan sebagainya. Jadi di awalnya dengan Assalamualaikum. Hampir semuanya rata-rata. Mau menyapa Assalamualaikum. Ketika bertemu, kadang tidak mengucapkan salam. Ketemu ya paling senyum. Padahal dalam hadisnya, ketika bertemu ucapkanlah salam. Tapi kenyataannya bukan salam yang diucapkan, tapi yang lainnya. Seharusnya gimana ketika bertemu ngucapin salam, Assalamualaikum. Maka biasakan usikum, iya memang berat. Saya sendiri merasakan sangat-sangat berat mengucapkan salam ketika bertemu. Kenapa berat? Tentu kalau yang namanya berat, pahala juga sangat besar. Kalau kecil, gampang. Maka seakan-akan ada batu yang mengganjal lisan kita untuk mengucapkan Assalamualaikum. Sangat berat takut dikatakan ini itulah. Padahal kalau mengucapkan Assalamualaikum, enak rasanya. Ya kan? Akan lebih akrab dan sebagainya. Maka usikum ya ucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita. Jangan kalau pakai WA, Assalamualaikum, ketika bertemu tidak mengucapkan salam. Jadi jangan dibalik. WA pakai Assalamualaikum ketika menyapa, ketemu juga harus mengucapin salam. Maka sebelumnya salam kenal, tadi nama saya Ni'matullah, saya kemarin sore dapat SMS disuruh menggantikan di sini, dan ini yang pertama kali saya sholat di komplek ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan pertemuan awal, dan insya Allah akan disuruh nanti di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau kita berkumpul di tempat yang baik, akan dikumpulkan kembali di mana? Di tempat yang baik pula, di surga insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, tadi telah saya diutarakan tadi masalah azan. Kenapa dimulai dengan Allahu Akbar? Kemudian salat subuh, ketika azan subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Maka ini perlu merenungkan. Kita perlu merenungkan bahwa kita sangat-sangat butuh dengan sholat. Bukan sekedar kewajiban, tapi kita butuh dengan sholat. Maka jangan jauh-jauh dari sholat. Ketika bekerjakah, ketika bepergiankah, dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Maka perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak beriman adalah sholat. Mereka makan, kita makan. Tidur, kita tidur. Hanya kita sholat, mereka tidak sholat. Maka usikum iyaya, kerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Di kantor, sholat. Di perjalanan, bagaimana? Kalau misalkan di perjalanan tidak ada ini, Allah memberikan cara-cara tertentu. Kalau nggak ada air dengan tayamum. Bagaimana ketika macet di jalan, nggak ada air, nggak ada ini, dengan tayamum. Nggak ada sajadah, tanah suci, nggak mesti pakai sajadah, nggak mesti di masjid. Kullu ardin masjidun, setiap bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Kita boleh sholat di jalan, boleh, nggak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Maka dimanapun kita berada ketika azan, maka kerjakanlah sholat. Kalau tidak ada musola, di tempat yang bisa kita kerjakan. Nggak ada air, Allah kasih kemudahan dengan cara tayamum. Usikum iyaya, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan tantangan dan ujian serta cobaan. Maka perkuat iman, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari anak-anak kita untuk gemar melaksanakan sholat. Ajari. Jangan anak kecil dilarang untuk ke masjid. Jangan. Ajak mereka untuk ke masjid, untuk cinta dengan masjid. Kalau anak kecil dilarang ke masjid, nanti bagaimana dia akan cinta? Karena kan kebiasaan itu kapan? Sejak kecil. Bukan ketika dewasa, bukan. Ajari anak kita untuk cinta dengan sholat.
Kalau sudah cinta, tidak akan pernah meninggalkan yang dicintainya. Kita punya kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah kekasih kita yang kita cintai. Tapi kadang-kadang banyak orang yang mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi kadang-kadang hanya di lisan. Tidak pernah kita melaksanakan perintahnya, tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kerjakan sunnahnya yang bisa kita kerjakan. Tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Kerjakan apa yang kita mampu untuk kita kerjakan. Semampu kita. Baik itu kecil, kerjakan. Jangan kita meremehkan pekerjaan baik kecil. Bisa jadi kita masuk surga gara-gara perbuatan baik yang sangat-sangat sepele, sangat-sangat kecil. Ada perbuatan yang besar, mahal, misalkan haji. Ini perbuatan yang besar, yang mahal, perlu membutuhkan tenaga dan sebagainya. Apakah menjamin surga? Tidak menjamin. Kadang kalau perbuatan yang kecil, yang sepele, misalkan contoh mengambil kulit pisang di jalan. Ini kan hal yang sepele, kita buang ke tempatnya. Kita singkirkan ada paku. Hal yang sepele. Dan mungkin apa? Ini dikerjakan dengan ikhlas. Mungkin itulah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Maka jangan sampai hal yang sepele kita, wah ini mah bukan level saya pekerjaan kayak gini. Saya mah levelnya umroh, haji, dan sebagainya. Jangan meremehkan perbuatan baik meskipun itu sangat-sangat kecil. Tadi kenapa? Bisa jadi yang kecil bisa menghantarkan ke surga. Ada suatu cerita, memberi minum anjing bisa masuk surga. Apalagi dengan yang lainnya, memberi minum burung, memberi makan ternak, memberi makanan dan sebagainya. Itu merupakan suatu kebaikan, suatu amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan manusia saja, dengan hewan pun juga sama. Maka harus selalu berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kemarin bulan Maulid, Rabiul Awal, banyak yang peringati Maulid Nabi. Dengan dalil mencintai Rasulullah, bagus. Untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, bahwa Rasulullah adalah seperti ini, junjungan kita, teladan kita, yang perlu kita contoh. Kita sebagai umatnya perlu membalas cinta beliau kepada kita. Jangan bertepuk sebelah tangan. Rasul meskipun tidak kenal kita, tidak pernah kenal A si B-nya, tapi Rasul sangat mencintai. Buktinya, sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, apa yang dikatakan? Ummati, ummati. Umatku. Bukan bagi warisan. Tapi umatku. Saking sangat cintanya, Rasul menyebut umatnya. Si A, si B-nya mungkin tidak disebutkan. Tapi dengan secara umum, ummati, ummati. Ini tanda cintanya Rasul kepada kita. Dan dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan, dijelaskan, diterangkan, ada 4 karomah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, ini 4 keutamaannya. Apa itu karomah yang diberikan kepada kita semuanya? Jadi ini dalam ucapan Sayyidina Adam. Jadi an Sa'ad bin Hilal rahimahullah, innal 'abda idza adznaba min Allah taala bi 4 khisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu as-sihhah. Seorang hamba jika berdosa kepada Allah, Allah tidak pernah mengambil, tidak pernah menghalangi 4 perkara. Allah nggak pernah mencabut rizkinya meskipun dia berbuat dosa. Allah nggak cabut kesehatannya meskipun dia tidak taat. Wala yadhharu alaihi dzanbu wala yu'aqibuhu ajilan. Dan Allah tidak menampakkan dosanya dan tidak langsung mengikobnya.
Ini kenapa? Karena keramat, karena karamah Rasulullah kepada kita. Kita umat Muhammad diberikan 4 karamah, 4 kemuliaan. Ini wahaka anna Adam alaihi salam, diceritakan bahwa Adam pernah berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin 4 karamatin, dalam kitab Nasuhul Ibad. Jadi Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 karamah, 4 kemuliaan. Ma'a'taniha, kata Adam, yang belum pernah diberikan kepada saya, kata Adam. Apa 4 tersebut? Qubulu taubati kana bi Makkah. Jadi diterima taubatku, kata Adam, di mana? Di Mekah. Bayangkan, Nabi Adam diterima taubatnya di Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum. Umat Muhammad dimanapun dia taubat, dimanapun dia berbuat baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Adam pernah berbuat salah makan buah khuldi, di mana makannya? Di Indonesia? Bukan. Di negara Arab juga bukan. Di mana makannya buah khuldi? Di surga. Nabi Adam makan buah khuldi di mana? Di surga. Taubatnya di mana diterimanya? Di Mekah. Bayangkan, sangat-sangat jauh. Di surga berbuat salahnya, taubatnya di mana? Di Mekah. Umat Muhammad dimanapun dia berbuat dosa, dimanapun dia taubatnya diterima oleh Allah, nggak mesti ke Mekah. Wah, saya mau taubat, umrah lah. Tidak perlu ke Mekah kalau mau taubat. Tidak perlu ke masjid kalau mau taubat. Di pasar boleh nggak? Boleh. Ketika melihat hal yang tidak baik, taubat, astagfirullahaladzim. Dimanapun kita taubat, Allah akan menerima taubat kita. Jadi nggak mesti di masjid, nggak mesti ke Mekah, nggak mesti dengan umroh. Dimanapun kita taubat, Allah akan menerima, asal taubatan nasuha. Inilah karamah yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad. Dan ini merupakan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh, perlu kita teladani. Yang kedua, inni kuntu labisan, kata Sayyidina Adam, dulu saya memakai pakaian. Falamma asaitu ja'alani uryana. Ketika saya bermaksiat, kata Nabi Adam, Allah jadikan saya apa? Telanjang. Nabi Adam ketika berbuat maksiat masih pakai baju. Allah pisahkan antara Adam dengan Siti Hawa. Turun ke bumi dengan telanjang. Satu perbuatan dosa, Allah langsung kasih sanksinya. Nabi Adam ketika makan buah khuldi berpakaian. Langsung diturunkan kemana? Ke muka bumi tanpa pakaian. Sementara gimana? Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan. Umat Muhammad berbuat maksiat dengan telanjang, tapi Allah tetap masih kasih pakaian. Coba, banyak orang-orang sekarang, umat Nabi Muhammad yang sekarang ini, yang berbuat dosa dengan telanjang, tapi tetap Allah kasih pakaian. Ada yang di pantai dengan pakai yang tidak sopan, dengan telanjang dia berbuat maksiat, tapi Allah tidak pernah cabut itu kenikmatan. Allah kasih pakaian, tetap masih Allah kasih pakaian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Adam, la ma'asaitu farraqa baini wa baina mar'ati. Ketika saya berbuat salah, bermaksiat, Allah pisahkan saya dengan istri saya, kata Nabi Adam. Langsung Allah pisahkan. Adam di sini, di situ. Jadi ada yang mengatakan Siti Hawa di India. Wallahu a'lam mana yang benar, tapi itu enggak menjadi kewajiban kita mempercayainya. Yang penting Allah pisahkan Adam dengan Siti Hawa ketika turun di muka bumi ini. Ketemu di mana? Ketemu di Jabal Rahmah di Arafah. Bayangkan coba, sekian lama Allah pisahkan Nabi Adam gara-gara berbuat
maksiat. Lah kita yang setiap hari nggak pernah tinggal berbuat maksiat, berbuat dosa, tetap Allah gabungkan, Allah pertemukan dengan keluarga kita dan istri kita di rumah. Kadang kita di kantor berbuat maksiat, di rumah ketemu dengan istri. Di pasar kita berbuat dosa, pulang ketemu dengan istri, dan nggak pernah Allah pisahkan. Nabi Adam sekali berbuat salah, Allah pisahkan. Dan ini perlu kita renungkan. Dan ini merupakan keagungan karamah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi suatu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita melihat waktu terdahulu bagaimana, langsung waktu itu juga dikasih sanksinya, dikasih azabnya. Kalau kita melihat cerita-cerita zaman dahulu, ada yang langsung dibalik buminya, ditenggelamkan dan sebagainya. Karena berbuat maksiat, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad umatnya tidak langsung dikasih azab, tidak langsung dikasih sanksi. Tapi apa? Ditunda terlebih dahulu. Mudah-mudahan taubat. Taubat, jangan nunggu tua. Karena kematian tidak melihat usia. Wah, saya masih muda, masih umur 40 tahun. Katanya 63 tahun, masih ada 13 tahun lagi. Atau masih ada jatah 23 tahun lagi. Masih lama. Umur tidak pernah melihat usia. Kalau sudah ajalnya, Allah akan ambil. Makanya usikum iyaya, karena umur tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati, makanya harus waspada. Harus waspada, ingat mati. Mau berbuat salah, berbuat dosa, ingat. Jangan-jangan ketika saya melakukan ini, Allah cabut ajal kita. Na'udzubillah, kita mati dalam keadaan yang tidak baik. Makanya kita selalu berdoa, semoga husnul khotimah. Makanya jadi rambu-rambu. Jangan-jangan saya mau ini apa? Saya mati. Na'udzubillah, ketika berbuat dosa. Ini merupakan ujian buat kita semuanya. Karena kematian tidak ada yang tahu, maka ujian buat kita. Kalau ketahuan misalkan matinya tanggal sekian, bulan sekian, kan enak. Misalkan matinya 3 tahun yang akan datang. Wah, masih 3 tahun lagi nih. Oke lah, 2 tahun ini akan saya gunakan dengan hura-hura, berpoya-poya. Nanti ketika mendekati ajal baru kita taubat. Kalau ketahuan, karena ini nggak ada yang tahu, maka perlu waspada, perlu hati-hati. Jangan-jangan ketika melakukan maksiat kita meninggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah sekali lagi karamah yang diberikan kepada kita semuanya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baiknya umat. Sebaik-baik generasi. Rasul memuji kita. Kenapa? Kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi apa? Kita beriman kepada Rasulullah. Kalau sahabat, wajar. Langsung bertemu dengan Rasulullah. Lah kita, sekedar dengar cerita saja dari para ustadz, para penceramah, dan sebagainya, dari buku. Tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad. Makanya beliau sangat-sangat heran, mengagumi kita semuanya. Yang terakhir tadi, yang keempat, karamah yang diberikan kepada kita, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Kata Nabi Adam, saya bermaksiat di surga. Fa akhrajani, maka Allah keluarkan saya dari surga. Nabi Adam melakukan perbuatan salahnya, dosanya, sebenarnya hal sangat-sangat sepele lah, makan wa khuldi. Melanggar satu larangan Allah, di surga Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi. Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Bagaimana umat Muhammad? Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah.
umat Nabi Muhammad bermaksiat di mana? Di luar surga, di bumi, di muka bumi ini nih. Fayadkhiluhum fiha idza tabu. Tapi kita semuanya akan dimasukkan ke surga idza tabu, kalau kita taubat. Kita berbuat maksiat di dunia, di muka bumi. Kalau taubat akan dimasukkan ke surga. Bayangkan, kebalikan Nabi Adam. Nabi Adam berbuat maksiat di surga, dikeluarkan dari surga. Kita berbuat dosa di dunia, akan dimasukkan ke surga kalau taubat. Dan taubat ini kadang tidak mudah. Kenapa? Kadang orang terlena dengan usia. Wah, masih muda, mumpung. Tidak ada kata seperti itu kalau taubat. Udah. Niatkan dalam hati, saya akan taubat kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi. Manusia tidak akan terlepas dari dosa. Ketika berdosa, langsung taubat. Jangan dosa lagi. Karena satu dosa akan mendorong kepada perbuatan dosa yang lainnya. Satu dosa, ini akan apa? Akan mengajak kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Sama halnya, kebaikan akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya kita selalu berbuat kebaikan sehingga akan menghantarkan kita kepada kebaikan yang lainnya. Contoh, kita berjamaah sholat subuh di sini. Akan dihantarkan lagi apa? Dengan kajian. Dengan pengajian. Dan insya Allah ini perbuatan yang sangat baik. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam mencari ilmu. Mencari ilmu bukan hanya di kelas, bukan hanya di bangku sekolah, ataupun di bangku kuliah, tidak. Dimanapun berada kita bisa mencari ilmu. Di jalan juga bisa. Apalagi sekarang di tempat yang suci, di tempat yang di rumah Allah. Afdalul makan, tempat yang paling utama adalah masjid. Dan ini kita dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan suci, mendengarkan nasihat. Ini merupakan suatu perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang sangat mulia. Dan ini perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi 4 karomah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kita mendengar cerita Nabi Lut, bagaimana umatnya. Langsung ketika mereka berbuat dosa, langsung diazab di dunia. Nabi Nuh, langsung. Bahkan istri dan anaknya pun juga apa? Masuk dalam kemaksiatan, sehingga Allah azab mereka, istri dan anaknya. Kita alhamdulillah banyak yang berbuat salah, banyak yang berbuat dosa, tapi Allah tahan dulu. Allah tahan apanya? Azabnya. Allah tahan sanksinya. Nanti dulu. Ini karomah. Ini kelebihan yang diberikan kepada kita semuanya. Kalau misalkan, jangan jauh-jauh lah, jangan ke Jakarta, mungkin di sekitar Balaraja sini. Kalau kita melihat maksiat, mungkin sangat banyak maksiatan. Tapi Allah nggak langsung diberikan. Tapi mudah-mudahan di komplek ini penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan di sini kita yang menciptakan, bukan tempat yang menciptakan. Komplek ini akan baik kalau diciptakan dengan penghuninya apa? Menjadi baik. Maka tempat yang suci, tapi tidak bisa mensucikan kita. Memang Mekah kota yang suci, tapi tidak bisa mensucikan kalau kitanya tidak mau membersihkan. Komplek ini nih, TB, Telaga Bestari ini, bukan tempat yang suci. Bukan demikian ya. Tapi bisa membersihkan kita kalau kitanya mau membersihkan. Jangan, wah, saya banyak dosa nih mau taubat ke Mekah. Enggak mesti. Di sini pun juga di TB ini nih, bisa kita memperbaiki, membersihkan diri kita. Kalau kitanya mau. Ciptakan lingkungan ini, komplek ini dengan penuh kebaikan. Saling tolong-menolong. Saling mencintai antara sesama kita. Hargai meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda
agama. Islam nggak pernah mengatakan di samping kamu ada non-Islam, perangi, tidak akan pernah. Selama nggak memerangi kita, kita harus wajib menghormati tetangga kita, samping kita meskipun beda agama. Maka ciptakanlah di komplek ini penuh kedamaian, penuh kerukunan, sehingga kita enak untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang baik. Salat juga nyaman, ibadah nyaman, dan sebagainya. Kalau kita ciptakan demikian. Sebaliknya, kalau kita di sini kita gunakan dengan berbuat maksiat, akan terjadi seperti itu. Tergantung penghuninya mau bagaimana. Sama halnya di rumah juga. Tergantung kita penghuni rumahnya mau jadikan bagaimana rumah kita. Mau surgakah atau nerakakah? Kita yang menciptakan. Maka ciptakanlah lingkungan kita, keluarga kita, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan ini nih, kita hijaukan. Apalagi misalkan ada gerakan mengucapkan salam di lingkungan ini. Ini kan sangat-sangat menakjubkan. Mungkin belum ada lah lingkungan yang kawasan wajib salam ketika bertemu. Mungkin belum ada. Kita jadi pelopornya. Di TB ada kawasan wajib mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, ini kan suatu yang sangat-sangat menakjubkan di sekarang ini, di zaman-zaman sekarang. Karena sekarang jarang yang mengucapkan salam. Ciptakan lingkungan ini, lingkungan yang damai, lingkungan yang pokoknya enak lah untuk segala-galanya. Mendidik anak juga enak. Kita semuanya yang menciptakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, setelah tadi kita mengetahui kenapa Allahu Akbar, kenapa as-salatu khairum minan naum, kenapa tadi 4 karamah yang diberikan kepada kita, kita manfaatkan semua itu. Kita gunakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sekedar tahu, usikum iyaya, bukan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan doang percuma kalau tidak diamalkan. Kita perlu mengetahui dan perlu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Meskipun sedikit, meskipun itu sangat-sangat sedikit. Enggak mesti kita banyak ilmunya, tapi enggak pernah diamalkan. Tahu sedikit, tapi kita amalkan. Enggak ada kata istirahat, enggak ada kata capek dalam berbuat baik. Karena istirahat yang sebenarnya, yang hakikatnya istirahat kapan? Hakikat yang sebenarnya itu bermula ketika kaki kita menginjakkan surga, itulah istirahat yang sebenarnya. Sekarang ini bukan istirahat. Tapi apa? Perubahan dari perbuatan satu ke perbuatan yang lainnya. Ar-rahatu fi tabadulil amal. Istirahat itu apa? Dalam pergantian pekerjaan A ke yang B. Tadi di kantor, sekarang di rumah. Bukan istirahat. Pergantian pekerjaan. Tidur bukan istirahat. Pergantian pekerjaan. Sekarang istirahat apa kerjanya? Tidur di waktunya. Istirahat yang sebenarnya kapan? Ketika kita menginjakkan surga, itulah istirahat yang sebenar-benarnya istirahat. Jadi di dunia tidak ada kata istirahat. Hanya perubahan, perpindahan pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Usikum iyaya, maka mulai sekarang yuk tingkatkan ibadah kita, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, perbaiki amal kita, sehingga kita lebih baik daripada yang telah lalu. Lebih baik daripada yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dan itu kita sendiri yang merubahnya, yang memulainya, bukan yang lainnya. Bukan tempat dan sebagainya. Maka mulailah dari klaster ini nih, di perumahan klaster berapa ini? Saya lupa tadi klaster RE ini, mulailah dari sini kita lebih baik daripada sebelumnya. Nggak mesti jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah. Dari sini kita mulai baiknya, mulai perubahannya dari sini. Nggak mesti nunggu umur, nunggu tempat, nggak mesti. Tadi dikatakan dimanapun umat Muhammad taubatnya akan diterima kalau kita mau taubat. Lain dengan Nabi Adam yang taubatnya diterima di Mekah. Kita alhamdulillah bersyukur. Allah kasih kenikmatan, kalau kita mau merubah, Allah akan rubah.
Kalau kita mau taubat, Allah akan terima taubat kita. Jadi mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, mungkin sedikit yang disampaikan tadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, itu datang dari saya sendiri karena saya juga masih dalam keadaan belajar, dan saya mohon maaf bukan mengajari para jamaah semuanya. Mungkin di sini juga ada yang lebih alim, ada yang lebih tahu. Saya mohon maaf, saya bukan mengajari, cuma saya pengen berbagi, saling sharing. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa berubah, saya bisa lebih baik, dan juga para jamaah semuanya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sama-sama kita merubah diri kita, sama-sama perbaiki diri kita, sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita agar kita lebih baik lagi di hari yang akan datang. Jangan sampai sekarang, kemarin, yang akan datang sama saja, maka itulah yang merugi. Usikum iyaya, yuk sama-sama niatkan dalam diri kita, saya akan berubah dengan maksimal untuk lebih baik lagi, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ada yang lebih, juga saya mohon maaf. Yang jelas saya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita sambung silaturahmi ini dimanapun dan kapanpun. Kalau ketemu, saling menyapa. Kalau mau main silakan main. Saya tinggal di Kresek, sekali lagi tinggal di Kresek. Silakan kalau lewat, silakan boleh mampir. Kalau misalkan ini nomor HP saya mungkin ada sama Pak Fit ya tadi. Ada, silakan kalau mau main, ahlan wa sahlan. Saya dengan senang hati ketika dikunjungi sesama muslim. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan bertemu lagi mungkin di tempat yang lain ataupun dimanapun, yang jelas kita akan ketemu lagi insyaallah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirnya kami ucapkan bil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.